Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Faqala aydan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, pada malam hari ini yang tertulis diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam bahwa hendaknya penceramah pada malam ke-28 ini 29 ini menyampaikan judul kultum tentang menunaikan zakat. Sebelumnya yang kami muliakan Bapak Ibu, saya sapa dulu. Bapak Ibu sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan menunaikan zakat, saya ingin memilih dan memilah Bapak Ibu. Kalau urusannya zakat fitrah, mungkin insya Allah Bapak Ibu sudah banyak yang paham. Tetapi kali ini kami akan fokuskan di titik-titik tertentu tentang zakat mal. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang sering dilupakan dan sering diabaikan, dan akibatnya fatal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti di endingnya saya kasih cerita, dan keterangan ini saya ambil dari fikih lupa bola, dan dari referensi dari Basnas. Soal kalau saya ingat kitabnya saya sampaikan nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wali Kota Batam di dalam penceramahnya itu, kunjungannya ke masjid-masjid menyampaikan di antaranya adalah pemulihan ekonomi yang ada di Kota Batam ini semakin signifikan Bapak Ibu. Melesat sangat tinggi. Sehingga tidak bisa kita bedakan mana yang pengangguran, mana yang ini pekerjaan formal. Bisa-bisa Bapak Ibu, orang yang Bapak Ibu anggap itu pengangguran, itu gajinya lebih besar atau pendapatannya lebih melampaui dari orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Makanya di zakat mal ini bukan hanya sekedar zakat emas dan perak, peternakan, pertambangan, lalu ada harta temuan, tetapi ditambah yang selanjutnya itu adalah zakat profesi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu zakat profesi? Pekerjaan, suatu skill yang diolah oleh seseorang menghasilkan pundi-pundi rupiah, maka Bapak Ibu wajib mulai menuliskan awal dari usaha atau skill yang Bapak Ibu tekuni itu. Karena ini merupakan, walaupun dari beberapa pendapat ulama fikih, zakat profesi ini ada yang menolak. Tetapi bukan berarti tidak wajib dikeluarkan. Tetap wajib, nanti dikonversikan seperti zakat tijarah, zakat emas ataupun zakat zuru. Saya mulai serius Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat orang ekonomi yang sangat melesat ini Bapak Ibu, orang tidak lagi peduli dengan zakat mal. Bapak Ibu bisa lihat, ada seorang pedagang yang sudah lama usaha di suatu ruko, tetapi tak tahu bagaimana cara mengeluarkan zakat mal. Bagaimana orang-orang memiliki penghasilan setiap hari seperti YouTuber, ya. Orang-orang memiliki penghasilan sebulan sekali. Orang-orang mengolah skillnya itu bisa melampaui batas gajinya Bapak Ibu. Maka yang pertama yang saya tandai Bapak Ibu, jika seseorang memiliki uang 72 juta
225.000. Saya ulang, 72.250.000. Ini yang benar nih. Dan disimpan selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari mana Ustaz angka itu? Dikonversikan seperti harga emas sekarang Bapak Ibu, 85 gram emas. Itu nisabnya emas. Kalau seandainya harga emas sekarang 850.000 1 gramnya, maka akan menuai angka 772 juta sekian. Bapak Ibu cek rekeningnya, jika ada uang segitu, maka siap-siap kita keluarkan. Endingnya nanti saya sampaikan kalau tidak dikeluarkan. Pak Ustadz, sekarang di instansi pemerintah itu Bapak Ibu sudah mulai ditegakkan. Karena kalau setahun dikeluarkan berat. 72 juta itu kalau setahun itu 2,5%-nya adalah 1.800.000 sekian. Ini harus dikeluarkan. Makanya pemerintah memiliki gagasan 1 bulan lah. Jangan nunggu setahun, 1 bulan dikeluarkan. Berapa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sekitar dipotong gaji pemerintah itu, pegawai negeri ya, yang duduk-duduk pemerintah ini Bapak Ibu, 150.000 sekian dipotong langsung. Sebagai zakat profesi, biar dikeluarkan setiap bulannya, biar gak berat. Nanti kalau setahun Bapak Ibu saya tanya udah banyak. Mengeluarkan 1 juta itu bukannya ringan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, orang-orang yang memiliki tabungan lebih dari 72 juta ke atas dikeluarkan setiap tahunnya. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pedagang, penjual sayur, penjual ikan, daging, ayam dan sebagainya, memiliki mobil, memiliki rumah. Sudah banyak nih hartanya ini. Apakah wajib dikeluarkan zakat malnya? Maka poin di sini Bapak Ibu perhatikan, dari Basnas mengatakan jika mobil itu Bapak beli ya untuk kebutuhan Bapak Ibu, tidak dikomersilkan, artinya tidak dikeluarkan, artinya tidak mengeluarkan uang, seperti kayak Maxim, Grab itu kan mengeluarkan uang mobilnya. Jika mobil itu dibeli untuk kebutuhan, bukan untuk bisnis, maka mobil dan rumah tersebut tidak dikeluarkan zakat malnya. Nah, akan tetapi jika, nah ini kebalikannya, mobil itu dibuat bisa ngantar orang dapat duit, lalu punya kontrakan tiap bulan dapat, itu Bapak Ibu harus keluarkan itu. Berapa? 1 bulannya syukur-syukur dikeluarkan. Kalau mau setahun, mulai dari dia usaha ditulis tanggal 18 April 2023 saya mulai usaha. Nah, itu maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bisa dikaitkan dengan zakat emas, yaitu 82 gram. Akhirnya pendapatan kalau sudah sampai 72 juta, memiliki harta yang tam, atau dikaitkan dengan zakat zuru. Artinya seperti ustadz, seperti dokter, apa nih, para skill-skill YouTuber itu Bapak Ibu dikeluarkan setiap bulannya, dikaitkan dengan zakat zuru sekali panen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sampai di, nah ini ya poinnya nih, dituliskan di media sosial, disampaikan di beberapa majalah-majalah Islam. Ada seseorang yang memiliki usaha. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti ini Bapak Ibu. Udah 5 tahun lebih ya, tak pernah tahu menahu tentang zakat mal. Rukonya udah, jualannya udah lama Bapak Ibu, 5 tahun lebih. Akhirnya ruko itu kebakar. Setelah kebakar, orang yang punya ruko itu nangis di depan ruko Bapak Ibu. Disamperin sama orang-orang yang membantu di situ. Kenapa Bapak Ibu? Sabar, ini semua ujian. Kalau boleh tahu Ibu kenapa nangis? Gimana? Harta saya semua dibakar, dilalap oleh si jago merah. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengolah keuangan saya lagi karena semua harus terbakar. Pertanyaannya yang lebih menghujam dalam hati itu, Bapak Ibu sudah zakat belum? Zakat apa? Zakat fitrah udah Pak Ustadz.
Tapi bukan itu maksud saya Bapak Ibu, zakat mal. Ibu-ibu sudah berapa lama usaha di sini? Udah 5 tahun lebih Pak Ustaz. Ada gak keluarkan zakatnya itu? Na'udzubillah min dzalik. Inilah Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini mengacu Quran surah At-Taubah ayat 103 itu, khudh min amwalihim. Ambil, kalau kamu bisa ambil dari hartamu itu untuk disedekahkan, dizakatkan, tutahhirhum. Kalau tidak diambil Bapak Ibu, Allah yang ambil. Ini logikanya. Nggak harus kebakaran kok Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kok memiliki rekening yang sangat banyak. Setiap bank itu ada nama Bapak Ibu. Tetapi apa jadinya kalau harta itu tidak berkah? Akhirnya apa? Tiba-tiba lah handphone itu jatuh. Motor masuk bengkel. Rumah bocor, anak masuk rumah sakit. Kadang-kadang biayanya jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Ingat-ingat, kita ini seorang pengusaha. Atau kita ini seorang yang memiliki harta yang tiap bulan kita dapat. Atau kita ada sesuatu yang kita olah, kadang-kadang kita lupa. Maka Az-Zariyat mengingatkan, wa fi amwalihim, di dalam hartamu itu hakun, ada hak orang lain. Nah ini dia nih, kan manusia sifatnya lalai. Kalau sudah bekerja keras, terus hasilnya memuaskan, kadang-kadang dalam hati itu bilang, ini kan harta saya yang kerja saya, yang cari keringat saya ini, yang banting tulang saya ini. Tetapi stop sampai di situ. Itu bukan hartamu seutuhnya, tetapi itu ada harta orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan pada ceramah pada malam hari ini? Tadi disampaikan di MC-nya, ayo kita keluarkan tunaikan zakat Bapak Ibu, sudah mulai limit waktunya. Tetapi lebih penting daripada itu, siapa diri kita sebenarnya? Kita kan diberi skill sama Allah. Ada yang duduk di pemerintahan sudah mulai digalakkan. Kalau yang swasta mulailah dipikirkan kembali. Berapa gaji Bapak Ibu? Nggak harus punya uang 72 juta. Kalau mau dipres lagi, kalau uang kita ini lebih-lebih setiap bulan kita keluarkan 2,5% dari pendapatan kita Bapak Ibu. Nggak banyak Allah minta. Untuk apa? Biar berkah. Berkah itu Bapak Ibu, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu. Kan kebaikan itu tidak bisa kita cari, tapi Allah yang bagi. Badan sehat, ke masjid enak, ketemu sama teman, anak-anak sehat, jualan itu walaupun tak lancar tapi nyaman aja Pak, gak dimusuhin orang. Ya tiba-tiba ada maling yang mau maling ke jualan kita, Allah yang lindungin. Berkah Pak. Itu kalau kita mau menunaikan zakat mal kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Ya karena saya juga profesinya tiap hari seperti ini Bapak Ibu. Maka nanti di akhir Ramadan saya kalkulasi itu pendapatan saya. Saya krus 2,5% dari pendapatan saya dari awal Ramadan sampai akhir saya keluarkan. Ini bukan bermaksud riya Bapak Ibu ya. Ini tahadus bin nikmah untuk menjadi contoh bagi yang lain. Siapapun Bapak Ibu yang punya penghasilan, mulailah dipikirkan kembali. Kenapa saya sampai saat ini bisa sehat? Kenapa anak saya bisa sehat? Kenapa jualan saya bisa nyaman? Itu ternyata ada berkah di dalam yang Allah berikan kepada kita karena kita mulai memfungsikan harta yang kita dapatkan itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lain waktu kita panjang lebar lagi tentang zakat. Ya. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.